Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, anggota NHN dan praktisi K3 di seluruh Indonesia. Saya Wendy Darmawan sebagai Ketua NHN Indonesia. Hari ini saya lagi mau bincang-bincang sama salah satu anggota NHN yang ini saya undang khusus ya di acara Rumah K3 Indonesia, Rumah K3 NHN. Ya, saya di sini ini adalah program khusus dari NHN, yaitu Rumah K3 NHN, yaitu akan shooting terus, yaitu akan bincang-bincang tentang K3 bisa tentang kesuksesan seseorang atau tentang diskusi-diskusi yang lain. Nanti mungkin Anda akan saya undang. Dan mudah-mudahan acara ini bisa berguna buat teman-teman K3. Mudah-mudahan bincang-bincang sore ini bisa menambah satu wawasan buat teman-teman semua yang ada di seluruh Nusantara. Sebenarnya program NHN ada program baru, yaitu kita ada Rumah K3 NHN. Jadi di Rumah K3 NHN ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang sharing tentang K3, tentang semuanya, tentang pengalaman dan semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi nilai khusus buat teman-teman. Oke, kalau begitu Kang Rian memperkenalkan diri dulu. Silakan Kang Rian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Briansyah. Saya saat ini bertempat tinggal di perumahan Karaba Indah di Jambi Timur. Saat ini saya diundang oleh Pak Haji, Pak Wendy Darmawan untuk program dari Rumah K3 NHN. Bincang-bincangnya. Iya. Oke, teman-teman, saya perlu sedikit memperkenalkan siapa sih Kang Rian ini. Nah, saya juga sebenarnya berkenalannya kita di media saja ya Kang ya. Nah, waktu itu ceritanya kita ada loker dari simpatisan NHN, dan setelah itu saya share seperti biasa, saya share ke semua grup, dan tiba-tiba Kang Rian ini japri ke saya, "Kang, saya siap. Saya fresh graduate," katanya. "Saya siap kerja di Surabaya." Memang waktu itu sama usernya saya dapatnya informasi cuma 2 minggu. Tapi waktu itu Kang Rian siap katanya. "Nggak apa-apa 2 minggu," katanya. "Yang penting saya dapat pengalaman." Akhirnya saya coba rekomendasikan, dan alhamdulillah ternyata dia bisa sampai ke sana. Dan yang jadi masalahnya adalah ternyata besoknya harus siap dia pergi ke Surabaya dalam waktu yang dekat, tapi alhamdulillah dia bisa melalui semuanya dengan bagus. Dan ceritanya dari Kang Rian ternyata bukan 2 minggu, bahkan hampir 6 bulan ya Kang Rian. Oke. Kita dengarkan ya, silakan Kang Rian ceritakan bagaimana. Saya mau tanya dulu nih sebelum sampai ke sana, bagaimana Kang Rian memilih jadi seorang K3, kan jurusannya kalau nggak salah psikologi ya. Nah, mungkin Kang Rian bisa sedikit ceritakan Kenapa saya memilih mengikut masuk K3. ya, betul. Karena di psikologi mungkin kalau dari yang saya pelajari itu kan masih masuk dengan K3. Betul. Karena saya di psikologi itu berfokus kepada industri dan organisasi. Gitu. Karena dari K3 ini kan kita kesehatan dan keselamatan pekerja. Betul. Setiap seluruh, mungkin yang saya pahami, harusnya setiap prodi itu memiliki, karena kecelakaan kerja itu bukan hanya di perusahaan, di jalanan bisa, di pekerjaan yang lain pun bisa. Gitu. Ya mungkin kalau kenapa saya ambil K3 nggak sesuai dengan jurusan lulusan saya, karena awalnya juga karena tetangga saya juga gitu Pak. Karena ya udah mending ambil K3 aja. Nanti memang kalau dari cara penjelasan dari tetangga saya itu udah ambil K3 aja, karena memang kerjanya loncat-loncat gitu.
wah saya nggak percaya ini kalau kerjanya loncat-loncat gitu kan. Nah, akhirnya dapat loker dari grup NHN. Ternyata loker itu di Surabaya. Surabaya. Yang tadi itu ya. Paginya saya ditelepon, ternyata harus berangkat dengan cepat mungkin dengan kurun waktu yang mepet gitu. Mepet ya. Mepet banget itu. Tapi bisa ya. Bisa. Alhamdulillah. Usahakan bisa. Saya juga sebenarnya teman-teman maaf, saya sempat was-was. Kang Rian ini berani langsung ke Surabaya dan saya sempat kontak waktu itu Kang Rian bilang, oh sudah sampai, sudah alhamdulillah katanya ya. Iya bagus, silakan lanjut lagi Kang. Jadi pas sudah sampai sana itu wah lumayan itu Pak di sana. Sangat-sangat gimana ya? Memang saya belum Dunia baru ya. Dunia baru. Ketiga saya bener-bener di sana belajar juga masih sama-sama harus diseimbangkan gitu. Jadi banyak belajar. Jadi kita belajar K3 itu bukan hanya setelah ikut pelatihan saja. Jadi setelah pelatihan itu apa yang kita kembangkan. Nah, di sini teman-teman saya mempunyai satu poin dari Kang Rian bahwa dia bukan jurusan K3 tapi dia memilih. Tadi kita sempat ngobrol. Kenapa? Karena dia itu memilih kalau misalnya bukan jurusan K3 jadi dia punya dua nyawa. Saat satu jurusannya bisa ada lowongan, dia bisa dapat 1 poin. Dan saat punya K3, dia punya 1 poin. Jadi 2 nyawa ya Kang ya. Alhamdulillah. Tapi ternyata nyawa yang duluan diambil adalah nyawa K3. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kang. Nah, sekarang kemarin ternyata saya dengar dari Kang Rian ternyata bukan 2 minggu, ternyata hampir 6 bulan ya Kang. 6 bulan. Alhamdulillah. Berarti dia dipakai berarti. Alhamdulillah. Dan sekarang teman-teman ceritanya dia sudah selesai ada kontrak di sana dan dia informasi lagi ke saya bahwa dia dapat di KNIC. Ya, nah, alhamdulillah. Dan sekarang lagi tugas di mana Kang? Di dinas di PT Alpha Line kontraktor. Di pembangunan LI Power. Alhamdulillah sebagai K3 safety officer berarti ya. Safety man. Oke, alhamdulillah. Ini cerita menarik sekali nih. Dia di awal dia dari fresh graduate kan ya Kang. Dan dia mencoba tidak memilih-milih dan dia langsung terbang ke Surabaya. Bukan terbang sebenarnya karena naik mobil bis naik kereta. Banyak ceritanya sebenarnya. Tapi itu jadi kenang-kenangan buat Kang Rian karena pertama kali teman-teman dan dia sudah bertaruh dengan situasi yang apapun. Dia orang baru di sana, baru mengenal K3 dan tahu sendiri bahwa K3 umum itu dengan pelaksanaan kan jauh berbeda ya Kang ya. Jauh berbeda dengan kondisi di lapangan dan SDM yang harus kita pahami. Sebenarnya gitu. Karena nggak semua orang apalagi pekerja di lapangan itu mengerti dan mengikuti aturan apa yang K3 buat. Biasanya gitu Pak. Betul. Bagus. Tapi jadi menariknya adalah jadi tantangan tersendiri. Iya, tantangan. Minum dulu Kang, minum dulu. Oke, teman-teman minum dulu, kita santai saja ya. Nah, terus saya ada pertanyaan nih Kang. Kalau sekarang kan dinas di sana ya, di daerah mana sih Kang? Di daerah Karawang ya. Karawang. Iya, masih Karawang. Jadi dia sekarang masih di daerah Karawang. Nah, saya ingin tahu tanggapan Kang Rian nih terhadap komunitas NHN ini bagaimana nih? Apakah menguntungkan atau bagaimana nih? Kalau tanggapan saya mengenai grup anggota NHN sendiri itu menguntungkan, Pak. Ya. Menguntungkan bahwasanya jadi cerita kemarin di Surabaya ya. Kemarin setelah saya ikut pelatihan itu kan saya nggak tahu ada anggota NHN yang berlokasi di Surabaya. Di Surabaya. Kebetulan setelah saya tahunya, saya lupa namanya Pak siapa waktu itu. Kebetulan tahunya beliau ada di Surabaya itu dari grup. Setelah kita ikut pelatihan, saya berangkat ke Surabaya dan bahwasanya ada pembagian sertifikat atau seperti apa saya lupa waktu itu. Nah, ada nama beliau di situ. Oh ya. Yeah. Bekerja saat ini di daerah Surabaya. Nah, lokasi saya bekerja dengan beliau itu sekitar 1 atau 2 jam. Waduh. Saya kontak
Pak saya ada di Surabaya nih, sedang bekerja di sini. Nah jadi adanya grup anggota NHN ini, kita ketika ada bekerja di suatu daerah, kita punya teman di sana. Walaupun saya ke Surabaya, saya nggak punya teman, saya nggak punya saudara, nggak punya keluarga, itu saya berangkat sendiri, Pak. Alhamdulillah. Jadi di sana kita nggak punya siapa-siapa, tapi kita punya keluarga di situ. Walaupun Jadi kita memberanikan diri. Ya, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ternyata dengan komunitas ini ternyata banyak nilai value-nya ya. Saat kita pergi kemana-mana, karena komunitas NHN ini seluruh Indonesia kan sebenarnya. Apalagi di Surabaya ada sekitar 500-600an anggota NHN. Alhamdulillah ternyata bisa silaturahmi ya Kang ya. Alhamdulillah, dan bisa saling tukar pikiran. Nah, bagus ya. Jadi dengan adanya NHN ini wawasan kita, silaturahmi kita semakin bagus ya Kang ya dengan teman-teman. Terus mungkin teman-teman pingin tahu tips-tipsnya ya, tips-tipsnya Kang Rian bisa memberikan informasi ke teman-teman yang terutama yang fresh graduate nih, yang pemula. Bagaimana sih tips-tipsnya nih supaya kita bisa kerja sebagai K3? Kan sekarang ini banyak orang berpikir, waduh fresh graduate itu sulit dan nggak mungkin bisa bekerja. Betul. Karena selalu lowongan itu harus berpengalaman terus. Oke, silakan Kang Rian. Mungkin tips dari saya itu, pertama, jangan selalu berpikir bahwasanya saya ingin mendapatkan pekerjaan yang lama dan gaji yang besar. Betul. Karena fresh graduate itu bahwasanya kita baru lulus, ibaratnya baru netes, tapi belum memiliki sesuatu hal apa yang ada di lapangan. Betul. Yang saya rasakan setelah ikut pelatihan K3 itu kan bahwasanya saya masih mentah. Betul. Nah, bagaimana caranya saya membuat bahan yang mentah ini menjadi matang ketika berada di lapangan? Betul. Jadi mungkin jangan pernah berputus asa, bahwasanya gimana ya? Saya pribadi, mungkin kita sebagai manusia selalu ingin merasakan sesuatu hal yang besar gitu, karena kita kan manusia tidak selalu merasakan hal yang selalu merasa haus, selalu merasa tidak puas dengan apa yang kita rasakan gitu. Jadi kalau ada pengalaman atau ada satu lowongan seminggu, 2 minggu, 3, 5 hari atau 1 bulan, menurut saya sih itu diambil. Karena apa? Kita baru lulus, gimana caranya kita mendapatkan suatu pengalaman agar pengalaman itu banyak, gitu. Jadi kenapa mungkin yang saya pahami, kenapa perusahaan itu mencari sebuah SDM di mana mereka itu mencari berpengalaman. Jadi lebih baik saya mencari yang berpengalaman dan mengembangkan lagi ketimbang saya mencari yang baru. Tapi harus mengulang lagi dari awal. Gitu. Jadi ketika saya punya yang lama nih, gitu kan, saya punya lulusan dan dia udah punya pengalaman. Betul. Jadi ya sudah, saya kasih materi sedikit, tinggal dia mengembangkan. Itu. Jadi kalau untuk fresh graduate, usahakan jangan bagaimana pilih-pilih, kan? jangan pilih-pilih pekerjaan. Terus gimana caranya kita mematangkan sesuatu hal yang pernah dikasih, karena sekolah ataupun pelatihan itu hanya memberi. Berbeda dengan di lapangan. Gitu. Jadi betul juga teman-teman. Jadi saat fresh graduate katanya jangan pilih-pilih dulu. Istilahnya 1 minggu pun ambil, sehingga di CV itu udah pernah bekerja. Betul. Nah, itu yang penting. Saat ada perusahaan mencari orang yang berpengalaman, kan Anda sudah berpengalaman. Nah, itu tapi saat awal seperti Kang Rian banyak belajar, nyari tahu. Kebetulan di Surabaya ada teman orang NHN ya. Betul. Jadi saling tukar pikiran. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa meniru kayak Kang Rian, dan jangan patah semangat. Karena nasib kita itu selalu berbeda. Tapi kita jangan melihat hasil, karena hasil itu sudah ditentukan sama Allah. Betul. Saat ini juga. Betul. Dan yang dinilai sama Allah itu adalah proses. Proses. Jadi proses. Saat proses itulah yang dinilai. Soal hasil itu serahkan aja kepada yang di atas. Betul. Kang Rian. Oke, sekarang harapannya nih, harapan Kang Rian terhadap Kang Rian sendiri di masa yang akan datang,
dan harapan terhadap NHN yang istilahnya kita mempunyai komunitas. Bagaimana menurut kalian? Kalau harapan saya sih kepada NHN, semoga semakin jaya ke depannya, dan harapan saya masih banyak belajar mengenai K3. Iya. Walaupun memang walaupun pekerjaan saya tidak menetap, selalu meloncat gitu. Dan harapannya kepada NHN, semoga nanti ke depannya ada hal-hal yang mungkin bisa diperbaiki gitu Pak. Jadi ketika memang ada sesuatu hal yang memang tidak bisa untuk didiskusikan, marilah kita mencari hal-hal yang bisa terbaik gitu. Oke, jadi bagus ini apa inputnya ya, yaitu kalau di NHN itu istilahnya kita harus solid ya Kang ya, harus solid. Semuanya permasalahan bisa didiskusikan, dan justru suatu organisasi kalau dia selalu melihat ke dalam dan dia berintrospeksi, insya Allah semakin besar ya. Karena semakin banyak input dan semakin banyak wawasan, akhirnya bisa menjadi yang terbagus. Nah sekarang harapan Kang Rian nih, untuk Kang Rian sendiri nih, pingin apa nih? Kalau harapan pingin kerja di offshore atau permanen di Karawang, silakan. Kalau Mumpung teman-teman nih, iya, mungkin teman-teman HRD nih bisa nih dia promosikan nih untuk Kang Rian ini putra terbaik Karawang, silakan. harapan saya sih Pak, mungkin kalau memang orang tua harapannya mudah-mudahan menetap di Karawang. Gitu. Tapi kan kita sebagai manusia tidak mengetahui kehidupan kita ke depannya seperti apa. Dan mungkin saya sedikit ada bangga sama diri saya sendiri, bahwasanya insya Allah besok saya mempresentasikan K3, di mana dari perusahaan kepada kontraktor, yang mungkin saya pribadi mengenai K3 untuk presentasi itu masih banyak pembelajaran, tapi saya mau belajar. Alhamdulillah. Jadi harapan saya pribadi, semoga kedepannya saya mau belajar dan mendapatkan sesuatu hal yang memang terbaik. Dan alhamdulillah nih harapannya terutama bisa permanen katanya. Jadi, karena emang dia lagi mencari ilmu dan suatu saat bisa permanen dengan segudang ilmu. Betul. Alhamdulillah. Dan satu lagi teman-teman, ini adalah Kang Rian ini adalah angkatan K3 umum NHN angkatan keberapa ya? 40 ya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan dengan bincang-bincang ini Kang Rian bisa menambah wawasan buat teman-teman dan bisa menjadikan informasi penting buat teman-teman, sehingga teman-teman yang tadinya wah saya fresh graduate susah banget ini, jangan cepat berputus asa. Betul. Tetap semangat dan jangan takut kalau ditugaskan jauh-jauh. Iya. Apalagi Kang Rian nih. Justru saya ingin jauh malah langsung jauh, dan besoknya harus ini ya, berangkat ke Surabaya. harus berangkat ke Surabaya. Saya sampai was-was. Soalnya saya rekomendasikan, saya monitor terus tuh. Monitor, saya bahkan WA, telepon. Alhamdulillah waktu itu Kang Rian sudah nyampe ya. Betul, sudah nyampe. Alhamdulillah dengan selamat. Oke teman-teman, itu saja mungkin dari saya bincang-bincang K3 di rumah K3 NHN. Mudah-mudahan ini menjadi nilai plus buat teman-teman, dan mudah-mudahan NHN di masa yang akan datang akan menjadi lebih bagus, dan semua anggota NHN solid dan saling membantu ya, memberikan informasi-informasi loker dengan ikhlas dan tulus, tidak ada embel-embel. Karena kita sebagai anggota NHN, kalau kita sudah masuk pekerjaan dan ketika memang atasan kita membutuhkan, pasti kita tidak akan tidak memberikan kepada anggota NHN, karena dari apa yang saya dapat itu yang saya harus berikan gitu. Karena teman-teman di luar sana juga benar-benar sangat membutuhkan gitu. Jadi kita nggak merasakan sendiri, tapi kita harus memberikan nikmat itu kepada yang lain. Betul. Dan ingat, semua loker dari NHN tidak ada yang memakai uang, semuanya gratis. Betul. Kalau misalnya ada atas nama NHN minta uang, berarti itu jangan diterima, itu berarti bohong. Oke teman-teman, bersama Kang Wendy Darmawan dan Kang Rian, Betul. saya ucapkan selamat sore, terima kasih, salam jumpa kembali di
next season berikutnya. Ini Kang Rian ada pertama nih, perdana. Nanti sama teman-teman yang lain bisa kita bincang-bincang di rumah K3 NHN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.